Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara semakin bingung dengan jawaban yang Aska berikan. Di satu sisi, dia membenarkan bahwa apa yang Arsya katakan memang benar, dan di sisi lain, dia ingin membuktikan bahwa apa yang Arsya katakan itu salah. Aska, Mama rasa sebaiknya kamu dan Kara tinggal berdua saja. Itu akan lebih baik untuk hubungan kalian dan juga Arsya. Mama Dita mencoba menengahi kedua putra dan menantunya. Aku setuju, Mah. Aku juga sudah membeli apartemen untuk aku dan Karamel tinggal. Cuma Karamel yang bisa membuktikan kalau aku normal. Aska menatap Karamel yang membuat gadis itu salah tingkah. Benar kan? Kara hanya kamu manfaatkan saja. Kamu itu nggak normal, nggak pantas buat Kara. Arsya semakin terang-terangan mengatakan kekurangan kakaknya di hadapan Karamel. Kara tahu saat Aska menciumnya, dia bisa merasakan bahwa milik suaminya itu bereaksi. Akan tetapi, bisa saja jika Aska memang menyukai dua jenis kelamin sekaligus. Kamu tidak usah keluar dari rumah ini. Aku dan Karamel yang akan pergi karena apartemen kami sudah siap, kata Aska, lalu berbalik badan dan meninggalkan kamar ibunya. Melihat Aska pergi tanpa penjelasan, Kara akhirnya mengikuti suaminya yang berjalan menuju kamar mereka. Kak, tunggu, kakak belum jelasin apa-apa sama aku. Kara mengejar langkah suaminya yang berjalan cepat menuju kamar. Aska memasuki kamar dan duduk di ranjang. Wajahnya menatap Kara yang juga memasuki kamar lalu menutup pintunya. Kalau mau penjelasan, kamu duduk di sini. Aku akan jelaskan semua yang ada di pikiran kamu, kata Aska sambil menepuk kasur di sebelahnya. Kara menurut dan memilih duduk di samping Aska. Dia menghela nafas lalu menatap suaminya ragu-ragu. Kenapa kakak mau menikah sama aku? Tanya Kara dengan mimik serius. Karena ayah kamu dan papaku percaya aku bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Mereka percaya aku bisa membuat kamu bahagia. Meskipun sekarang aku belum bisa membuktikan kepercayaan mereka, jawab Aska. Kalau Kak Aska benar-benar penyuka sesama, dia pasti gak akan ngapa-ngapain aku kan? Foto itu kakak sama dia. Iya, teman aku memang penyuka sesama, tapi aku tidak. Waktu itu aku mabuk berat dan aku tidak sadar apa yang terjadi. Beruntungnya sebelum terjadi sesuatu yang lebih gila, Arsya datang marah-marah dan menghajarku. Ya, jadi foto itu memang benar. Itulah aib terburuk yang tanpa sadar sudah aku lakukan. Wajah Aska terlihat sangat sedih dan menyesal. Semua kesalahpahaman itu membuatnya harus rela menikah dengan Kara untuk membuktikan pada keluarganya bahwa dia laki-laki normal. Kak, apa kamu mau mengubahmu jadi normal lagi? Tanya Kara yang sepertinya masih belum terlalu paham maksud Aska. Karamel, aku ini normal, mau bukti. Aska tersenyum nakal, lalu menggeser duduknya pada Kara. Kakak mau apa? Mau kasih lihat ke kamu seberapa normal aku. Aska mulai mendekatkan wajahnya pada Kara, tapi dengan cepat Kara menghindar. Karamel, aku suami kamu yang berhak atas semua yang ada padamu. Debaran di jantung Karamel semakin jelas terasa saat Aska kembali mendaratkan ciuman di bibirnya. Bagaimana ini? Aku takut. Aku masih muda. Aku masih mau bersenang-senang. Aska semakin mendekatkan wajahnya dan kini mulai merebahkan tubuh Kara tanpa melepaskan ciumannya. Kara mendorong tubuh Aska hingga ciuman itu terlepas dan mereka saling bertatapan mata. Aku belum siap, Kak.
Aska memejamkan mata saat mendengar penuturan Karamel yang belum siap melakukan kewajiban sebagai suami istri. Dia juga tidak ingin melakukan hal itu tanpa perasaan. Aku gak akan melakukannya sekarang, tapi kamu harus lihat supaya kamu tahu aku ini normal. Aska mengusap lembut wajah Kara. Gadis itu semakin berdebar-debar saat Aska mulai mendekatkan lagi wajah mereka dan mencium lembut bibir Kara. Kara mendorong kuat tubuh Aska saat nafasnya sudah hampir habis. Kakak, nafas Kara sangat cepat seakan ia baru saja lari ratusan meter. Sekali ini saja, kamu buktikan sendiri, Mel. Aska bangun dan melepaskan seluruh celananya. Kak Aska, aku takut. Karamel memejamkan mata dan mulai menangis. Ya ampun, udah tegang banget, malah dia nangis. Duh, sabar Aska, istri kamu masih bocah. Aska kembali mencium bibir Kara sekilas dan merebahkannya di kasur. Gak usah nangis, udah gede Mel. Kamu udah bisa bikin bocah, jangan bersikap kayak bocah. Aska menatap wajah Kara dan menghapus air matanya. Aku belum siap punya anak, Kak, protes Kara masih dengan raut wajahnya yang sendu. Kara menatap suaminya dan menggeleng lemah dengan wajah cemberut. Dia tahu dia sangat bodoh dalam hal pelajaran. Bahkan kuliah pun bukan murni untuk mencari ilmu supaya menjadi orang pintar. Ya, aku tahu itu punya laki-laki, tapi aku nggak tahu itu tadi maksudnya apa. Karamel menutup wajahnya dengan bantal. Sebagai wanita, memalukan sekali mengakui di hadapan suaminya bahwa dia adalah orang yang bodoh. Akan tetapi, di hadapan laki-laki pintar seperti Aska, Karamel tidak mungkin berpura-pura, apalagi dia memang sudah terlihat sekali bodohnya. Ya ampun Mel, makanya kalau dijelasin itu didengerin. Cantik saja nggak cukup Mel. Bayangkan kalau nanti kamu punya anak, terus anak kamu tanya ini apa, itu apa, tapi kamu nggak tahu. Kamu mau jawab apa? Tanya Aska yang mencoba bersabar menghadapi istrinya. Ya aku suruh tanya sama guru lesnya saja Kak. Uang yang Kak Aska kasih sama aku kan banyak. Pasti cukup buat bayar guru les. Jawab Kara dengan santai. Setidaknya kamu akan malu sama anak kamu sendiri kalau kamu gak bisa apa-apa. Aska jadi kesal karena jawaban Kara yang tidak sesuai keinginannya. Dia mencari celananya dan memakainya kembali. Aska duduk di sofa, diikuti oleh Kara yang juga ikut duduk di sebelah suaminya. Jangan marah, jadi Kak Aska memang normal kan? Tanya Kara sambil nyengir kuda. Kamu sudah siap aku bikin hamil? Kalau kamu hamil, itu akan membungkam mulut semua orang, termasuk Arsya. Jawab Aska lalu menyalakan laptop miliknya. Kalau aku hamil, masih boleh main, Kak? Aska menatap tajam Karamel yang akhirnya memilih diam. Sekarang kamu percaya kalau aku normal kan? Aku akan ajari kamu apa itu seks dan segala hal yang berhubungan dengan itu, kata Aska sambil mengetikkan sesuatu di laptopnya. Aska menunjukkan sebuah gambar dan juga video animasi tentang alat reproduksi. Lalu Aska mulai menerangkan pada istrinya itu tentang pelajaran yang seharusnya dia dapatkan di SMP dan SMA. Coba saja kalau guru aku dulu terangin kayak gini, aku pasti ngerti, kata Kara sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aska. Gadis itu malah tertidur lelap di bahu Aska yang akhirnya menggendongnya ke kasur. Dasar kamu Mel, aku tahu kamu anak baik yang belum terkontaminasi oleh pergaulan zaman. Pasti ayah panik banget waktu tahu kamu keluyuran gak jelas. Makanya ayah langsung jodohin kita, kata Aska sambil menyelimuti tubuh Karamel. Aku akan jaga dan bertahan sama kamu, Mel. Ayah kamu sudah menjaga kamu dengan baik. Aku
aku pun akan melakukan hal yang sama. Awas saja kalau kamu bergaul sama anak yang gak benar. Aska tersenyum sebelum akhirnya mencium dan memeluk tubuh Kara yang sudah berkelana ke alam mimpi.